pandemi ini telah mendekatkan kita, teknologi ini lebih intim ke kita. Dan itu memang anugerah Tuhan. Ketika pandemi menghadirkan suatu jarak, teknologi menghadirkan suatu kedekatan. Nah, bagaimana kita mulai belajar supaya ketika hanya melihat layar, saya juga sedang berhadapan dengan saudara saya, lalu saya bersekutu di sana dan saya rasakan Tuhan hadir. Ketika ibadah pertama itu di atas ruang meja makan ya, di situ ada pisang kan, Iya, Pak. ada gelas, seharusnya kan salib, bibel ya Iya, segala macam. Ini dan aduh, memang dimulanya agak sulit karena ruang itu ruang publik kita buat menjadi ruang ruang ibadah. ibadah. Halo teman-teman, ketemu lagi tentu saja masih di podcast yang sama. Sekarang kita masuk ke segmen yang kedua, segmen ngojol, ngobrol bareng jemaat online, episode yang ke-8. Jadi teman-teman masih bersama-sama dengan saya, Pendeta Dr. Enik Aritonang, akan menjawab pertanyaan dari teman-teman yang sudah disampaikan melalui sosial media HKBP, yaitu di TikTok, Instagram, Facebook, dan Twitter. Oke, kita lanjut ke pertanyaannya saja ya Pak, langsung di layar sebelah kiri kita Pak. Dari penanya pertama, @dianduni. Bagaimana gereja merespon jemaat yang menggunakan Alkitab versi cetak dan versi elektronik? Wah, Silakan Pak. ini pertanyaan menarik ya. Eh, saya sebagai yang sudah lama menggunakan versi cetak ya, memang merasa lebih afdol ya di situ karena sudah lama dan merasa saya bertumbuh dengan versi cetak ini. Dan ketika hadir versi online gitu ya atau elektronik, saya juga masih mau menggunakan itu karena merasa menyentuh bagi saya ya. Nah, artinya saya mengajak kita, ayo silakan pakai juga versi cetak. Nah, tapi juga saya harus akui bahwa versi elektronik juga sudah hadir di hadapan kita dan saya juga kadang memakai itu tapi di luar ya, di luar ibadah kebaktian umum atau ibadah lain. Nah, saya juga merasa bahwa itu membantu saya untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Nah, hanya memang kita memiliki tantangan terhadap versi online ini. Nah, jadi seperti yang pernah juga saya katakan bahwa karena ini melekat di mobile handphone kita, sehingga di situ ada aplikasi yang lain yang menggoda kita untuk untuk melihat-lihat itu dan lain-lain. Nah, ini menjadi tantangan kita bagaimana supaya kita itu tidak lari fokus kita dalam memakai Alkitab ini. Nah, jadi saya kira bagi yang merasa sudah afdol dengan versi cetak, tetap saja dipakai dan itu membantu Anda untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Namun kepada yang versi elektronik, jika Anda memakai itu supaya dewasa, bertanggung jawab, dan tetap bisa untuk memakai itu tanpa harus melirik-lirik yang lain. Memakai mobile itu untuk kegiatan-kegiatan yang lain. Nah, ini kita harus lebih lebih bertanggung jawab, lebih dewasa. Dan saya mengharapkan lebih baiklah itu kepada mereka yang sudah bagus literasi digitalnya, secara khusus kepada orang dewasa. Kalau kepada anak-anak, saya masih ragu ya, bisa mereka konsisten, bisa fokus hanya kepada elektronik tanpa menjama-jama yang lain. Ini tantangannya di situ. Kira-kira demikian, Cynthia. Berarti sebenarnya tidak ada kontradiksi ya Pak, Iya, hanya saja iya. ini berkaitan dengan pribadi kita Iya, masing-masing betul. saja. Oke, kita lanjut ke pertanyaan kedua Pak dari @Ricky Aritonang. Digitalisasi sangat membantu persekutuan seluruh manusia, terutama dalam peribadahan HKBP di masa pandemi 2 atau 3 tahun belakangan ini. Keterbatasan pertemuan sosial akibat pandemi telah teratasi dengan adanya teknologi. Ini tentu sangat membantu.
Tapi tidak dapat dipungkiri bahwa kehadiran teknologi pun kian menggerus persekutuan umat Kristen. Muncul perspektif dari kalangan jemaat bahwa kekudusan dan esensi ibadah terasa kurang jika dilayankan secara virtual. Bagaimana tanggapannya mengenai hal ini? Silakan Pak. Ya, nah ini pertanyaan yang menarik ya dan sangat kontekstual di masa pandemi. Satu harus kita syukuri bahwa pandemi ini telah mendekatkan kita, teknologi ini lebih intim ke kita. Dan itu saya katakan memang anugerah Tuhan. Ketika pandemi menghadirkan suatu jarak, teknologi menghadirkan satu kedekatan. Nah, yang berjarak didekatkan, pandemi yang dekat dijarakkan. Nah, itu hadir secara bersamaan. Dan saya rasa ini adalah rancangan Tuhan juga menghadirkan teknologi ini. Itu saya katakan ini anugerah. Nah, persekutuan tetap terjaga selama pandemik berkat teknologi digital ini. Dan ini harus kita syukuri dan kita apakah ini kita lakukan. Nah, pertanyaannya adalah apakah persekutuan itu kira-kira seperti yang ditanyakan tadi itu ada kekudusannya gitu. Nah, saya katakan bahwa yang menciptakan kekudusan bukan kita, tapi yang membuat kekudusan itu adalah Tuhan, karena Tuhan itu adalah kudus. Nah, Tuhan itu kudus. Nah, ruang apapun itu kudus bagi Tuhan kalau dia memang pengen itu. Dan saya rasa ini adalah juga ciptaan anugerah Tuhan yang membuat kita semakin dekat dan membuat kita untuk menjaga kekudusan melalui ibadah itu. Nah, di mana Tuhan hadir dan bersama-sama dengan kita berkumpul, 2-3 orang, di situ ada Tuhan. Dan ruang itu akan menjadi kudus bagi kita ketika dia datang dan kita memanggil dia. Dan saya tidak mengkhawatirkan soal hal kekudusan ini terhadap ibadah ini. Nah, hanya mungkin yang harus kita perhatikan bahwa apakah kita bisa maksimal menghadirkan suatu ruang atau tempat yang kita dekat kepada Tuhan. Nah, ini yang sering menjadi tantangan. Sepertinya saya sedang menonton, bukan beribadah. Iya. Saya sedang menonton TV. Saya belum tune up ke dalam. Nah, bagaimana kita mulai belajar supaya ketika hanya melihat layar, saya juga sedang berhadapan dengan saudara saya, lalu saya bersekutu di sana dan saya rasakan Tuhan hadir. Luar biasa ya sebenarnya. Saya memang agak geli pertama-tama ya. Bayangkan ketika ibadah pertama itu di atas ruang meja makan ya. Di situ ada pisang kan. Iya. Ada gelas. Seharusnya kan salib, bibel ya, Iya. segala macam. Ini ada makanan segala macam kan. Dan aduh, memang di mulanya agak sulit karena ruang itu ruang publik kita buat menjadi ruang ibadah. Itu susah loh, susah kan. Tapi lama-lama saya bisa merasakan dimanapun saya berada, di situ Tuhan ada. Dan ini menurut saya ini soal waktu. Dan persekutuan itu mari kita lihat adalah di sana juga ada Tuhan. Nanti di era yang lebih metaverse itu kita dibawa ke ruang yang seolah-olah kita berada di suatu yang real, nyata ya gitu, virtual real, VR. Nah itu lebih tidak tahu tantangan sama gereja ini apakah bisa nanti. Dan memang secara dogma ini masih digumulkan ya, tapi saya berangkat dari experience bahwa pengalaman bahwa ruang virtual juga mengantarkan kita dekat kepada Tuhan. Mungkin ini pertanyaan terakhir juga Pak dari @cynthia_cp Pak. Tidak ada di situ karena itu akun saya sendiri ya Pak. Saya ingin bertanya ini Pak, berdasarkan pengalaman pribadi juga. Jadi ketika pandemi ini masih sangat baru dan memang langsung tidak boleh ada aktivitas sama sekali. Jadi ketika hari Minggu saya masih terbiasa Pak untuk mandi pagi, sarapan, bersiap-siap seperti akan pergi ke gereja. Dan memang keluarga kami ketika itu masih tentu berpakaian ya bagaimana seperti saya ingin pergi ke gereja gitu ya Pak. Lebih rapi, lebih berdandan sedikit, artinya tidak ada lagi lah bau-bau tempat tidur begitu Pak. Tapi lambat laun ketika keadaan sedikit lebih membaik, seperti yang tadi Bapak katakan, ada kesan bahwasanya
oh tidak ada yang menyaksikan kok, jadi tidak perlu rapi-rapi sekali lah. Jadi berkurang lah, yang tadinya mungkin berdandan Pak, tapi tetap pakai dress yang cantik, sekarang hanya pakai dress saja, tidak berdandan lagi. Lambat laun berkurang lagi, pakai baju rumah. Tadinya masih mandi, sekarang sudah tidak mandi lagi Pak. Saya tidak tahu apakah ini mungkin dialami oleh orang-orang yang lain. Dan ini juga tentu saja orang-orang ketika sekarang pun di masa sekarang yang mana kita sudah melewatinya sejak 2 tahun lalu, ketika saya membuka YouTube masih banyak sekali gereja-gereja yang melayankan ibadah virtual Virtual. Pak. Ada yang live streaming, ada yang bentuk taping. Tapi intinya ketika saya membuka YouTube itu seperti hidangan prasmanan. Tinggal saya pilih, saya mau meskipun saya berjemaat di HKBP Depok 1 begitu Pak, saya bisa mengikuti gereja di yang lain gitu. Misalkan entah saya mau ikut di Balikpapan, saya bisa menyaksikan hal itu. Ada plus minusnya, jadi saya bisa melihat, oh rupanya gereja HKBP Balikpapan seperti ini ya gitu. Bahkan juga bisa lintas gereja, Betul. karena tentu semuanya sudah ada Pak. Nah ini sebenarnya bagaimana Pak? Pandangan Bapak sendiri, mungkin ini terhadap experience saya dan juga mungkin ada juga teman-teman online yang mirip-mirip keadaannya seperti saya Pak. Ada satu siklus yang berubah dan seperti ada kesan saya akan memilih ibadah online saja, toh semuanya sudah ada, sudah dihidangkan. Padahal sekarang kondisinya Indonesia khususnya sudah boleh untuk beribadah secara offline. Ini bagaimana ini Pak? Nah ini yang menjadi memang pergumulan kita ya. Apakah ibadah online ini akan tetap berjalan meski pandemi sudah selesai? Ya kan? Nah, kalau saya mengatakan ini bukan soal pandemi. Pandemi hanya memicu kita untuk memanfaatkan teknologi secara maksimal. Nah, memang harus kita akui bahwa ibadah kita itu sebelum pandemi yang sifatnya face to face, fisik itu, persiapan itu memang luar biasa. Kita serius ya, baju harus rapi, ibu-ibu harus berkebaya, ya kan? Iya, Sanggulnya harus apa? Aduh, tidak boleh sepatunya, miring ya. iya, sepatunya harus pokoknya bapak-bapak itu harus semir ya. Iya Pak. Nah, betul. Nah, persiapannya betul-betul serius dan mau kemana? Ke gereja. Sudah tampak ya, ini bentuk orang ke gereja. Iya. Nah, kalau orang yang tidak ke gereja sudah lain bentuk fashion. Iya, betul. Nah, tapi kalau sekarang, nah, karena online, ornamen-ornamen seperti itu tidak begitu lagi ya. Mungkin di awal-awal oke ya, Iya, masih betul baju Pak. rapi ya, Betul. masih mandi gitu ya, wah sisir, bahkan masih pakai parfum ya. Nah, sekarang enggak, kadang langsung bangun, duduk, tuh di situ ya. Nah ini memang tantangan, dan di situ virtual itu memang menggerus beberapa persiapan dan soal ornamen tidak begitu menjadi nomor satu. Kan yang penting adalah Anda berada dalam kotak itu dan wajah Anda dari situ dan Anda bisa mendengar. Itu saja yang diperlukan di situ. Kan. Nah, bagaimana ini ya persoalan ini? Nah, ini kan kita menjadi fokus soal bagaimana message-nya sampai. Itu sekarang yang menjadi penting. Jadi kontennya itu, katanya, stressing-nya soal apa pesannya, itu saja yang ditonjolkan. Nah, dan itu lebih kepada private, jadi bukan komunion pribadi. Nah, ini tantangan dari persekutuan virtual itu. Ada miscounted society. Kita di persekutuan, tapi yang menonjol itu kitanya. Benar. Kita yang menonjol. Saya mau berada di situ karena kita. Anda kalau tidak suka dengan satu katakanlah ibadah virtual, kalau nggak suka Anda langsung lompat dari situ keluar, pergi ke gereja yang lain. Kan? Betul Pak. Jadi boleh saya katakan ini seperti ya pasar sebenarnya ya. Iya, betul, Kita berada betul. di mall seperti yang katakan tadi ya, semuanya prasmanan. Tidak cocok, tidak tinggal ya, pindah tidak ya cocok, Pak. pindah, tidak cocok pindah, tidak cocok pindah, ya kan? Nah, di satu sisi memang ini tantangan kita bahwa keakuan kita itu lebih menonjol, tapi juga di sana kita ditantang bahwa gereja itu juga harus memprepare persiapan ibadah itu lebih Matang ya. matang, bagus. Dengan versi virtual, tidak versi onsite. Nah yang hadir sekarang di gereja-gereja kita, membawa bentuk onsite ke virtual. Bentarnya harus dirubah. Orang tidak bisa lama-lama di
di virtual. Tidak bisa langsung bosan itu. Apalagi dengan kecepatan teknologi sekarang mengajar kita memang harus cepat-cepat, nggak usah lama-lama di situ. Nah ini harus menjadi pemikiran pertimbangan gereja ketika hadir dunia online. Bagaimana menghadirkan pesan-pesan yang tegas, cepat, lugas, dan menarik, eye-catching. Nah itu harus ditampilkan. Nah lalu bagaimana ya prasmanan itu ya, banyak di situ hadir. Nah itu saya katakan, mana yang baik itu akan dilihat orang, itu akan dikunjungi. Nah ini yang harus kita persiapkan. Sebenarnya ini juga sudah kita lakukan, kita alami dalam persekutuan onsite itu. Hanya kan pindah-pindah gereja itu kan jauh-jauh kan. Iya benar Pak. Nah, ini kita dipercepat, pindah gerejanya cepat-cepat kan. Nah ini yang harus kita lihat bahwa teknologi itu menghadirkan. Dan satu lagi, saya sedang berpikir mungkin barangkali ini yang dikatakan dengan jemaat yang aman, bahwa ketika Anda hadir di ibadah sana tidak perlu ada registrasi, tidak perlu bayar TOTO-RIP, tidak perlu bayar macam-macam, tapi ada daftar sana, ikut di sana, dan terbentuklah komunion. Jangan ada orang yang pergi ke gereja tetangga tanpa diketahui dan asik di situ dan lama di situ dan hadir di situ lama. Dan dari gereja lain juga ada HKBP. Nah, lalu dia akan lihat siapa pekotbahnya. Nah, ini yang saya katakan tadi, me center society menonjol. Persona menjadi nomor satu, baru pesona juga mengikuti sana. Ini tantangan dalam gereja atau persekutuan yang virtual itu. Baik Pak, terima kasih banyak Pak. Itu tadi pertanyaan penutup dari saya. Dan kami mengucapkan terima kasih sekali lagi di tengah kesibukan Bapak sudah bersedia bersama dengan kami di podcast HKBP ini. Dan kami berharap apa yang sudah Bapak sampaikan tadi bisa membantu teman-teman online nantinya untuk menyikapi teknologi di tengah-tengah masa yang memang sangat-sangat cepat ini ya. Oke teman-teman, itu tadi adalah penutup di segmen kita di episode yang ke-8. Kami menantikan teman-teman akan bersama-sama dengan kami lagi di episode yang ke-9. Tapi sebelumnya jangan lupa untuk like, subscribe, dan share channel ini kepada teman-teman kalian yang lainnya yang mungkin juga membutuhkan informasi ini. Terima kasih banyak teman-teman, Tuhan Yesus berkati.